ada pocong. Kita diem gitu. Ayo pocong, kita kenalan, kan nggak mungkin gitu loh. Jangan mendahului tikungan tajam. Valentino Rossi pernah jatuh di sini. Ini sambungan dari yang part yang minggu lalu ya? Parkir. Minggu lalu. Jadi parkir ini nanti akan Parkir lagi bukan. Oh, belum. Hokage sudah selesai. Sekarang kita bahas Shinobi ya bukan. Jadi obrolan jalan raya ini nanti ada 2000 part bro. Iya, tapi jangan pegang-pegang kaki saya. Kamu kayak hilang loh ya. Iya. Nah, gitu. Lanjut ya. Lanjut. Ini Hal-hal yang sebelah ini. Buku sebelah ini kan. Hal-hal yang aneh. Hal-hal yang aneh di jalan raya di Plus 62. seputaran jalan raya di negara plus 62. iPad-nya lobet. iPad-nya lobet padahal print-printannya tebal. Lu print-printan. Nah, Tapi ini beneran iPad loh. Ini beneran iPad nih. Loh, ini beneran iPad loh. iPad loh ini. Oke, kita akan bahas kali ini adalah sekarang jalan raya itu kan nggak cuman sekedar identik dengan kendaraan bermotor, bro. Kita juga harus bahas lagi kendaraan dari segi terbang. bukan. Kita juga harus bahas hal-hal yang membahayakan juga yang berhubungan sama lalu lintas dari segi pejalan kaki, bro. Yes. Itu juga nggak boleh kita lewatkan juga. Terutama para penyeberang. Terutama para penyeberang. Penyeberang jalan tuh Kakak saya pernah baunya cemplung gara-gara orang bukan cemplung gimana? Baunya belengse bro gara-gara ada orang nyebrang dadaan gitu kayak tahu bulat gitu. digoreng dada. Jadi atau nyebrang itu bunyi ya. Dia langsung gini dia terus nabrak penjual ini peti naik becak petinya jatuh nggak dibawa pulang suruh ganti terus bangsat bro. Kasihan udah baunya cemplung. Ya kan harus ganti peti aduh wis. Itu pulang mandi kembang deh maksudnya. Iya mandi kembang. Nah yang aneh itu di Indonesia ini sering aku jumpai bro. Kan sudah banyak ya zebra cross. Itu ngecatnya lama bro. Ngecatnya lama, modal cat, modal tenaga. Itu pakai kutek ngecatnya. Pakai tipek bro. Tipek sama bolpen pilot Intinya deh. ngecat itu susah dan tujuannya pemerintah itu untuk menjaga keamanan para penyeberang. Iya, ya untuk kan? memfasilitasi mereka yang mau menyeberang jalan. Seperti saat kita lihat kita contoh aja di negara yang negara yang maju, Jepang misalkan dari JAF-nya. kakek itu. Kakek nono. Kakek idola itu ya. Iya. Kakek idola gini. Misalkan di Jepang itu aku lihat di film-filmnya dia gitu selain yang kimochi-kimochinya itu menyenangkan gitu bro. Nyebrang itu semua itu di zebra cross gitu loh. Dan gimana ya, emang itu tidak menjamin 1000% keselamatan untuk menyeberang, tapi memang lebih aman daripada tidak menyeberang di tempat yang seharusnya itu zebra cross. Benar. Lebih baik di zebra cross memang. Ini yang banyak keanehan di Indonesia. Zebra cross itu dianggap sebagai tai, bro. Dianggap sebagai kotoran atau mungkin zebra sungguhan sehingga mereka takut. Gitu loh. Mungkin ya. Nah. Jadi bisa disembelih nanti. Aduh, aneh banget, bro. Jadi dia mau nyebrang, cuman selisih 1 kaki, bro. Itu ada zebra cross di sebelahnya. Kenapa nggak di zebra cross? Kenapa nggak di zebra cross gitu loh? Bener. Kenapa harus di luar zebra cross gitu loh? Jadi seketika ada orang menabrak dia dan misalkan setengah meninggal, ya gimana? Secara hukum kesalahannya apa gitu loh? Nggak ada. Ini cukup unik ya. Misalkan yang salah adalah si penyeberang ya, karena menyeberangnya Sembarangan tahu, gitu terus kan. yang ketabrak ya, terus andai kata luka atau ekstrimnya meninggal lah. Yang salah adalah yang bawa kendaraan. Yang bawa kendaraan. Bukan si gitu. pelanggar Nah, penyeberang itu. Nah, maksudnya itu misalkan sekarang sudah ditemukan kendaraan otomatis gitu loh, yang misalkan ada tai di jalannya dia otomatis gindar itu nggak masalah gitu loh. Itu merek apa ya? Mobilnya saya mau. Itu nggak masalah, ini kita semua manual bro gitu loh. Jadi ya pengemudi itu juga manusia bukan robot gitu loh. Jadi kalau Anda menyeberang tidak pada tempatnya ya kalau terjadi sesuatu ya maaf aja Maaf, gitu tanggung loh. sendiri. Jadi buat kalian Aneh kalau banget. mau nyebrang sebisa mungkin atau memang bukan sebisa mungkin harus gunakan penyeberangan yang benar. Yang benar. Zebra cross atau jembatan penyeberangan. Lah, jembatannya penyeberangan pun biasanya nggak dipakai bro gitu loh. Nggak dipakai, langsung nyebrang aja Ya, potong gitu loh. itu unik. Jadi gini, kalian tahu kan McDonald Basuki Rahmat dengan Tunjungan Plaza kan ada jembatan penyeberangan, iya kan?
bagi kalian yang nggak tahu tunjungan plaza itu apa, seperti katanya Dono bro di podcastnya. Apa? Kalau kalian yang nggak tahu tunjungan plaza itu di mana, Yoreni ojo. Yoreni ojo. Ya. Coba main ke Surabaya gitu. Main ke Surabaya. Jadi kalian tahu antara McD sama Tunjungan Plaza itu kan ada jembatan penyeberangan. Nggak ada yang pakai, semua langsung nyebrang tanpa ada zebra cross. Saya bingung. Mungkin mereka tadi tuh anaknya Hokage. Iya. Itu kan parkir bisa ngilang, mau ditabrak dia ngilang. Jadi kayu. Iya. Nah, makanya itu. Makanya. Kalau orang, aku kepikiran bro. Kalau misalkan di zaman si Hokage. Naruto, Naruto. ya, itu kalau dia berubah ting jadi kayu akhirnya, itu kalau dia melakukan itu terus kaya bro. Nggak perlu ada illegal logging bro. Banyak kayu. Iya kan? Aku kepikiran itu bro. Bener, ya? Iya. Bisa bangun rumah dia. Misalkan pemerintah bilang kita butuh 2.000 ton kayu. Oke, Pak, mereka itu menghilang terus ting jadi kayu. Lumayan ya. Kaya bro. Ya, saya nggak jadi kayu sih saya. Kayak jadi berlian mau ya. Lebih kaya. Kita kan tadi bilang pejalan kaki bro. Ya. Tapi untuk pengendara itu juga ada keresahan juga sih. Karena saya kan nggak mungkin naik motor terus kan. Pastinya saya juga kadang berjalan kaki dan nyebrang juga. Jadi para pengendara motor di Indo itu kalau lihat orang mau nyebrang atau mungkin pengendara mau nyebrang, sesama pengendara itu mereka kayak lihat setan bro. Kamu kalau lihat setan gimana? Ada pocong, masa? Oh ada pocong, kita diem gitu. Ayo pocong kita kenalan, kan nggak mungkin gitu loh. Kali kan itu serem loh ya. Itu serem itu. Oh ada pocong, lari langsung atau mungkin dikencengin gitu lah. Mereka seperti itu. Jadi ketika mereka melihat ada orang mau nyebrang, tambah digas. Gas maksimal kayak Valentino Rossi mau mendekati garis finish bro. Kampret. Nah itu juga menurut saya sih nggak etis gitu loh. Kalau seingat saya sih di Belanda atau di mana itu justru mereka itu kalau ada ngelihat ada orang mau nyebrang itu udah memelankan kecepatan, terus akhirnya menghentikan jalannya dia untuk memberi kesempatan orang yang nyebrang dengan catatan menyeberang di tempat yang seharusnya. Benar. Tapi kalau kita enggak bro, ada orang mau nyebrang itu tambah kadang lampunya didim kan, plup gitu, atau di bel atau mungkin tambah dikencengin. Waduh gila pak, haru-haruan. Tapi ngomong-ngomong soal tadi orang nyebrang ya, saya pernah sih, yang tadi kan kamu bilang di Jepang ya, saya pernah di Jepang waktu itu. Saya pernah di Jepang saya. Ya, jangan-jangan kamu dulu menjadi aktor? Enggak, serius, saya pernah ke Jepang memang. Waktu itu jam 11 malam di hotel kan ngerasa lapar, terus sama beberapa teman itu pingin ke modelnya kayak Indomaret, cuma bukan Indomaret waktu itu ya. Lapar syahwat bro. Lapar syahwat bukan, lapar asli. Saya waktu itu kepikiran pingin beli onigiri di store depan. Nah itu jam 11 malam, ya. Jadi mobil yang lewat di depan hotel sudah jarang banget. Tetapi orang Jepang itu luar biasa. Mereka waktu mau nyebrang, walaupun nggak ada mobil, tetap mereka tuh ke arah zebra cross loh. Nah, kalau nggak mereka neken tombol lalu lintas. Nah, itu dia bro. Bener, itu maksudku. Itu bedanya apa negara maju dan negara berkembang. Maksudnya itu kalau pingin kita menuju ke negara maju ya, budaya-budaya seperti itu tertib. Benar. Itu juga harus diikuti gitu loh. Jadi saya lihat sih memang ini bukan cuma soal zebra cross, soal pengendara maupun soal penyeberang, tapi ya semuanya harus sinergi. Iya betul. Benar. Aku pernah ada guruku SMA atau SMP dia bilang, ini serius aku nggak punya serius, bro. serius. Itu dia bilang cerminan, ada sebuah survei dulu itu cerminan apa ya, kesopanan dan budaya di suatu negara itu bisa dilihat dari ketertiban dalam berlalu lintas sih bro. Dan itu bener banget, bener banget. Itu ada surveinya sih dulu. Yang paling menarik ini soal ini loh, soal yang orang-orang resah. Oh iya. The power of mak-mak. Oh, rating kiri belok kanan. Rating kiri belok kanan. Kadang itu di sepanjang jalan dia mau ke Rating Afrika terus. misalkan. Dia mau ke Afrika itu dari Surabaya udah rating kanan bro. Nggak tahu dia kapan matinya, nggak tahu. Dia tuh sebenarnya mak-mak itu pikirnya jangka panjang. Jadi pikirnya berapa tahun ke depan. Dia tahu mau belok kanan, jadi hari ini di rating kanan dulu. Oh, saya bulan depan mau belok kanan. Rating sekarang Jadi beloknya kapan nggak ada yang tahu. Iya pak, bangsat pak. Jadi aku pernah itu sampai penasaran kan. Ada bukan mama aja bro, orang-orang biasa juga banyak gitu loh. Ada orang mas gitu kok, dia
udah rating kanan itu aku penasaran kan naik mobil pelan-pelan tak ikuti dari belakang. Ya udah bro sampai bundaran Waru dari Keringan itu dia rating kanan terus. Aku Aduh. ini apa Dan ya? di bundaran Waru pun dia nggak belok kanan, belok kiri akhirnya. Berarti makku ini cukup luar biasa ya. Dia nggak pernah rating kiri belok kanan, nggak pernah makku. Dia nggak pernah rating soalnya. Jadi langsung belok. Itu lebih parah kayaknya. Kenapa? Nice. Nice. Kita nggak mengeneralisir makhluk yang namanya makhluk hawa, kaum Iya, hawa. Cuma bukan semua kok bro. semua, bukan mak-mak aja. Jadi cuma kenapa banyak mak-mak? Mungkin dia waktu mau belok mikir, berambangku tinggal berapa Oh ya? iya Jadi, betul. saya Jangan sepelekan. Iya, Ibu-ibu itu pikirannya banyak bro. mereka berangkat ke pasar sudah mikir garam, terus gula. Kalau bapak-bapak kan paling yang dipikir, situs tadi yang bagus apa? Itu kalau kamu bapaknya. Iya sih, itu meresahkan banget bro, karena gimana ya? Kalau dia rating kanan, otomatis kewajiban kita sebagai pengguna jalan lain itu menghormati. Benar. Kita nggak boleh belok membalap nggak boleh memotong ya, dari memotong, kanan, ya, karena ya. dia mengatakan, saya mau belok kanan gitu. Benar. Tapi kalau sepanjang jalan, nah terus berarti antrian di belakang itu panjang bro, nggak ada yang berani balap gitu loh. Lah itu meresahkan juga sih. Dan juga membahayakan. Misalkan dia rating kanan, ternyata tiba-tiba belok kiri. Waduh, itu bisa ditabrak dan terjadi kecelakaan. Sebenarnya sering banget kecelakaan gara-gara itu. Jadi Iya, betul. antara arah belok sama sennya itu nggak sinkron. Mungkin dia belum pakai sinkron light. Aku pengen tahu ini bro. Kamu kan kapan lalu bilang nemu banyak ini ya, banyak hal-hal aneh rambu-rambu di jalan. Lihat dong, HP-mu lo, bawa airplane mode. Iya. Sini Kim. Terima kasih. Airplane mode-nya nyalakan dulu, dimatiin dulu. Ya. Enggak, ini connect wifi. Oh iya Pak. Connect wifi. Kalau airplane mode nggak bisa Pak? Bisa, ini handphone mahal bro. Oh iya. Handphone mahal, 1 juta. Mau buat apa tadi? Yang tadi Nih. bahas dia ini. Lama bro. Nah. Handphone mahal tuh harus lama. Jadi kita nemu ada beberapa rambu yang unik, rambu yang aneh gitu loh. Salah satunya gini, stop penggunaan HP saat berkendara. Karena Tuhan nggak akan tanya chatting terakhir sama siapa. Iya betul kan? Kan banyak itu. Orang waduh ini kok jalannya aneh, ternyata dia pegang HP lagi balas chat. Bangsat, berhenti dulu minggir, balas gitu loh. Kalau misalkan dia lagi chattingan, kecelakaan, meninggal. Iya, Nah, benar. Tapi terus masa Tuhan, hei kamu terakhir chatting sama siapa? sama kakek Sugiono. Kalau Gojek gimana? Loh, Gojek kan biasanya mereka itu ada yang ditempel kan? Iya, jadi handphonenya itu kan ditempel di semacam kayak ada perekat gitu ya. Terus mereka Jadi paling enggak kedua tangannya itu masih leluasa untuk mengambil kendali iya, tapi sepeda motor. tapi ojol itu kan juga mereka nggak lihat langsung. Maksudnya ini cuma GPS, cuma Google Map ya kan. Jadi mereka tahu arahnya aja. Tapi nggak mungkin lah mereka ngecek di Iya jalan sih. ya harusnya ya. Karena cewek-cewek kalau ini sih biasanya sih si mbak-mbak genduk-genduk gitu loh kan. Itu wah anjing ngechat bro, bangsat bro, lihat gini gaplek. WhatsApp apa di dalamnya itu. Shit. Nah, ini selanjutnya lagi ada ini. Saya malah pernah lihat orang lagi nyetir gitu ya. Lama gitu, kok lama banget nyetir mobil dulu, saya salib ini ternyata dia ngereng bro. Itu Push rank. nggak mungkin, bro. Dia nyetir pakai kaki gitu ya. Dia push rank bro. Kamu mungkin itu mustahil. Nah, ini ada peringatan juga. Dilarang kecelakaan. Masyarakat sedang sibuk. Nah, Ini menarik ya. Ini menarik. Berarti kalau lagi nggak sibuk boleh nggak kecelakaan. apa ya. Jadi kalau mereka lagi nggak sibuk, silakan kecelakaan. Kami lagi tidak sibuk. Jangan ngebut, kamu nggak akan. Ya kan? Ini daerah rawan kecelakaan. Jangan ngebut. Kamu nggak akan kuat. Biar Rossi aja. Kalah Dilan ya. Betul, kalah Dilan gitu loh. Jadi ya emang di jalan ikuti rambu-rambu kan ada maksud.
Ini nanti tolong ya dicantumin yang ini spesial ini spesial ini. Ayo baca dulu. Ya, ini jadi ada rambu yang lumayan bukan rambu, spanduk ya kayaknya ya. Menarik ini. Di sebuah belokan ya. Iya, ini sebuah belokan. spanduk ini dipasang di sebuah belokan jalan. Jangan mendahului tikungan tajam. Valentino Rossi pernah jatuh di sini. Ini ngapain Rossi sampai nang Boyolali? Aku bingung. Dia kulaan sandal, Bro. Aduh, lucu banget. Aduh. Ini bagus. Ini kreatif. Ya, ini menarik. Ini Jadi, kayak orang kalau di belokan itu baca, oh iya ya gitu. jatuh malah baca malah. Lucu loh, lucu. Ini Bagus. ada gambarnya Rossi, ada gambarnya Rossi jatuh gitu. Karena lucu orang jadi bisa ingat terus. Iya, ingat terus. Oh Iya. iya, ini tajam. Kalau bilang tajam jangan terlalu. Ini sama kayak kemarin itu ya waktu Idul Adha itu ya. Lee Min Ho kurban di sini itu juga ramai. Iya, Pak. Nah, ini. Oh, ini ada singkatan LGBT. Oh, LGBT. Laki nyetir. Laki nyetir gak boleh telepon. Ya ini gila. gila nice. Cakep ini. Ini cakep. Ini gambarnya ada polwan, terus dia megang. Kalau mau nyebrang, lihat kiri kanan. Jangan lihat aku. Ini salah, Bro. Tapi gimana ya? Polbannya cakep ya. Cakep. Cari Instagramnya. Dia lagi TikTok kan. Oh, ini. Oh, namanya. Oh, oh, ini pada saat tema Lebaran, Bro. Kan biasanya para pemudik ya, itu ini kayak lagu yang net. dilarang ngebut, penggali kubur sudah pada mudik Lebaran. Sadis ini. Ini sadis ini. Sadis. Gor. Nah, ini, Bro. Ini petua, Bro, ini. Betul. Ya, Pak. Melawan orang tua aja dosa, apalagi melawan arus bisa mati. Bagus, betul. Itu mendidik sekali. Ini sadis sekali ini ya. Ini apa ini? Dilarang jebur di sini. Nanti ikan pada takut semua hidup di sekitar sini. Apa sih? Gak nyambung. Pesannya sih dari pembahasan kali ini, jadilah warga negara yang baik, bukan hanya dengan membayar pajak, bukan hanya dengan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang lain. Di jalan raya juga penting. Jadi Kita tahu dah, kita semua tahu kalau ini loh, rambu-rambu itu dibuat karena di daerah itu pasti ada sesuatu yang pernah terjadi gitu loh. Jadi biar tidak terulang dan itu harus diikuti sih seharusnya. ya kita semua tahu kalau kita pasti butuh gadget ya. Cuma janganlah kalau sampai kalian berkendara, Iyalah. kalian masih main nih. Nggak mungkin lah kalian diputusin pacar gara-gara balas WhatsApp ketika sampai rumah, nggak mungkin gitu. Oh, kamu pernah? Enggak. Aku pernah. Iya, saya baru mau bilang. Karena aku dulu itu balasnya itu 2 hari lagi. Iya, kamu perjalanan Surabaya Jakarta soalnya. Lama makanya 20 jam. Oke, gitu aja pembahasan soal lalu lintas. Ya. Pastinya banyak sekali ya, tapi ya ini yang kita rangkum, kita rekap yang paling sering dialami Yang oleh paling banyak familiar orang banget ya, gitu. ya, yang paling simpel, yang paling kalian pasti mengalami ini, bahkan mungkin bisa Dan kan setiap hari. mungkin ada lagi pengalaman yang lain, ya kita share aja di komen. Apa sih yang pernah kalian alami di jalan raya, misalkan parkir Shinobi itu apa? Parkir Hokage. Bukan Hokage, tapi misalkan apa gitu, nggak tahu lah, share aja di bawah. Dan juga subscribe ya. Nah, jangan lupa subscribe, terus like dan share channel ini. Kalau misalkan ada teman-teman kalian yang juga mengalami keanehan-keanehan jalan raya plus 62, kalian bisa bagi video ini ke teman-teman kalian. Karena ini keanehan yang sebenarnya kalian jumpai setiap hari. Ini fenomena sehari-hari. Kita nggak mungkin kan Nggak mungkin. di rumah terus pasti ada keperluan Ya, untuk kecuali pergi. ada VPN ya, mungkin bisa ya. VPN betul, dan tadi Jepang tadi. Jepang ya. Oke, terus ikuti channel kami akan membahas topik-topik yang lainnya secara santai. Tapi Seingat saya ada Instagram gitu. oh, kita ada Instagram. Ya Kita ada udah, bisa Instagram. di-follow Jangan lupa juga. ya follow Instagram kita. Nanti soon kita akan ada namanya giveaway. Ya, kita juga akan mengadakan giveaway. Setelah video ke 2000. Enggak, 400 kayaknya. Ada banyak lagi. Ya udah. Ya. Sampai jumpa lagi di Peace Pod.